Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat siang, selamat bertemu lagi dengan saya Rizka Laila Amalia. Hari ini saya kembali untuk membahas video tanggapan tentang uang dan fungsinya. Baiklah, tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, kita akan membahas lebih lanjut tentang apa itu uang dan bagaimana fungsinya. Nah, definisi dari uang. Uang sendiri adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan perekonomian. Nah, uang ini sendiri ada banyak macamnya. Maksudnya dari mata uangnya, jenis uangnya itu ada banyak macamnya. Karena dari beberapa negara pun mata uangnya itu berbeda-beda. Seperti Indonesia itu kan ada mata uang rupiah. Sedangkan kalau di Amerika atau di Inggris itu ada US dollar. Terus kalau di Malaysia itu ada ringgit. Ataupun dari negara-negara lainnya itu kan punya mata uang yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya fungsi dari uang ini sendiri tetap sama, yaitu sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Nah, untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya. Nah, itu ada dua, uang logam sama uang kertas. Nah, uang logam sendiri atau kadangkala kita sebut itu sebagai uang koin adalah logam yang digunakan sebagai alat transaksi ekonomi dan biasanya diterbitkan oleh pemerintah. Biasanya uang logam itu berbentuk bulat, meski hal ini tidak selalu demikian. Nah, misalnya tuh kayak uang logam yang seribuan sekarang itu. Uang pecahan rupiah senilai 1000 itu terbuat dari bahan nikel. Tahun emisinya itu 2010. Nah, pada bagian mukanya itu bergambar burung Garuda disertai tulisan angka 1000 dengan ukuran yang lumayan besar, sedangkan belakangnya itu bergambar alat musik angklung dengan background gedung sate Bandung. Nah, untuk yang kedua itu ada uang dari kertas atau uang kertas. Nah, uang yang terbuat dari bahan kertas ini biasanya uang jenis ini nih hanya memiliki nilai nominal dan nilai tukarnya tuh tinggi gitu. Uang kertas rupiah ini dibuat dari kapas yang punya kandungan sampai 100%. Kapas sendiri ini memang dikenal punya tingkat elastisitas yang tinggi daripada kertas pada umumnya. Nah, sedangkan jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya itu terbagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral, di mana uang kartal itu sendiri adalah uang terbitan bank sentral dan dapat dipakai masyarakat sebagai alat pembayaran sah dalam transaksi jual beli sehari-hari. Bentuk dari uang kartal dapat berupa uang kertas maupun uang logam. Nah, sedangkan untuk uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga. Uang giral itu sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat pembayaran. Di negara-negara yang telah maju perekonomiannya, banyak yang menggunakan uang giral sebagai alat pembayaran. Uang giral ini bisa berupa surat-surat berharga yang nanti bisa dijual kembali atau dilakukan transaksi lainnya. Lalu ada jenis-jenis uang menurut nilainya, di mana juga terbagi menjadi dua, yaitu uang penuh dan uang tanda. Uang penuh sendiri adalah uang yang memiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama. Nominal uang yang tertera sama dengan nilai bahan dan proses pembuatan uang ini. Nah, mengapa uang ini disebut dengan uang yang bernilai penuh? Uang yang bernilai penuh atau full body money merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Misalnya, nilai emas pada uang logam itu 500 perak bernilai sama dengan nominalnya. Representatif full body money atau tidak bersifat penuh, yaitu nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominalnya. Lalu yang kedua ada nilai uang nilai uang tanda, di mana nilai uang tanda atau token money ini yang dimaksud adalah uang tanda yang apabila nilai yang tertera di atas uang ini lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang itu, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang yang
Rp1.000 itu pemerintah mengeluarkan biaya sekitar 750 perak saja. Jadi nilai nominalnya lebih besar dari nilai intrinsik dari uang itu. Selanjutnya ada fungsi asli dari uang, di mana fungsi asli dari uang ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah uang sebagai alat tukar atau medium of change. Uang digunakan sebagai alat pertukaran. Fungsi uang di sini sangat penting, mengingat dengan uang maka kita bisa menukarkan dengan beragam barang dan jasa yang dibutuhkan seseorang. Di samping itu, dengan adanya uang, seluruh transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan praktis. Nah, yang kedua, uang sebagai satuan hitung atau unit of account, di mana untuk menentukan harga suatu barang, maka diperlukan satuan hitung. Dengan adanya uang, maka bisa digunakan sebagai dasar mengukur dan menentukan nilai suatu barang dan jasa. Misalnya, dengan uang, orang dapat mengukur nilai sebuah rumah, mobil, dan kemudian membandingkannya. Nah, yang ketiga, ada uang sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Nah, selanjutnya ada fungsi turunan dari uang. Kalau tadi itu adalah fungsi asli dari uang, sekarang ada fungsi turunan dari uang, di mana fungsi turunan dari uang ini ada 5. Yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran. Fungsi turunan uang yang pertama adalah sebagai alat pembayaran. Perlu diakui bahwa jika tidak ada uang, maka manusia tidak akan dapat membeli suatu barang atau jasa. Artinya adalah bahwa manusia menggunakan uang untuk membayar jasa atau barang yang dibutuhkannya. Nah, yang kedua, uang untuk menunjukkan harga. Fungsi turunan uang untuk menunjukkan harga ini adalah uang yang dimanfaatkan sebagai sebuah alat petunjuk harga. Dengan kita itu mengetahui harga suatu barang, kita bisa memperkirakan untuk jadi membeli atau tidak barang itu. Nah, yang ketiga, penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Uang sangat berpengaruh dalam masyarakat dan dianggap sangat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Hal ini karena setiap orang akan termotivasi untuk memperoleh uang sehingga mereka ingin bekerja atau melakukan kegiatan ekonomi. Motivasi ini didapat juga karena uang adalah sebuah kebutuhan dalam kehidupan. Nah, yang keempat, uang sebagai penimbun kekayaan. Uang sebagai penimbun kekayaan artinya uang merupakan bagian kekayaan seseorang atau perusahaan dalam menunjukkan seberapa besar kekuatan finansial yang dimiliki perusahaan itu. Ini berarti menyimpan uang sama artinya dengan menyimpan kekayaan. Nah, yang terakhir, uang sebagai pemindahan kekayaan. Bukan hanya itu saja, fungsi turunan uang juga bisa sebagai pemindahan kekayaan. Maksudnya adalah seseorang yang memiliki suatu kekayaan dapat dipindahkan ke dalam bentuk kekayaan lain dengan perantara uang. Seseorang yang mempunyai kekayaan dengan bentuk lain selain dari banyak uang, ia juga dapat memindahkan kekayaannya. Contohnya, jika seseorang yang tinggal di kota namun sebenarnya memiliki tanah di desa, tanah tersebut bisa dijual yang kemudian uangnya dapat digunakan untuk membeli tanah di kota. Kalau menurut fungsi uang menurut ekonomi Islamnya itu hanya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, dan yang ketiga sebagai alat penyimpanan kekayaan. Nah, jadi kesimpulannya, uang adalah alat atau benda yang kita gunakan sehari-harinya itu untuk menukarnya dengan barang dan jasa. Uang itu juga bisa digunakan sebagai alat hitung atau digunakan sebagai penyimpanan kekayaan atau pemindahan kekayaan. Uang juga bisa digunakan sebagai alat penunjang ekonomi dari ekonomi masyarakat itu sendiri. Baiklah, untuk itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini dari tanggapan video Bapak Abdul Wadud Nafis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan video tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.